malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau juga bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan tidak afdol rasanya apabila Anda tidak melakukan follow juga pada Instagram Ibu Eli Susanti. Instagram Ibu Eli adalah elisusanti.s.e.coach ya. Jadi Eli Susanti as a coach. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh banget untuk melakukan like juga pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, diharapkan untuk masuk ke dalam grup WA tersebut karena akan banyak informasi di sana. Dan perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seminar online kita malam hari ini seperti biasa ya, setiap hari Rabu kita akan menghadirkan seseorang yang luar biasa yang kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli ini merupakan seorang life coach yang sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh banyak orang tentunya ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam Jessica, kabarnya sehat. Itu yang penting sekarang ya. Iya. Oke. Tema seminar online kita hari ini adalah berdamai, menerima, dan mencintai. Jadi tidak semua kondisi yang muncul dalam perjalanan hidup kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan ada banyak kondisi yang tidak kita sukai dan ada kondisi yang mati-matian kita hindari. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita harus merespon kondisi-kondisi yang ada? Hari ini kita akan membahas bersama dengan Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam chatroom. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Eli. Dan bagi Anda yang bahkan ingin berbicara langsung kepada Bu Eli, boleh juga untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan untuk langsung berbicara kepada Bu Eli. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, gimana nih Bu Eli penjelasan mengenai berdamai, menerima, dan mencintai? Silakan Bu Eli. Thank you Jessica. Selamat malam semuanya. Selamat Saya malam. yakin yang ada di sini dalam keadaan sehat ya. Kayaknya kata sehat itu sekarang kata yang menjadi keinginan kita semua ya. Ya, saya merasa belakangan ini saya juga mendapatkan berita duka itu sangat cepat dan cukup banyak di orang-orang yang sangat dekat di sekitar kita. Ya, mungkin tidak tiap hari, tapi minimal seminggu ada aja berita orang-orang yang dekat di sekitar kita. Kalau lingkarannya diperbesar sedikit saja, hampir setiap hari ada berita duka. Nah, jadi ya, memang kondisinya dengan apa yang terjadi di sekarang ini dengan COVID, varian baru, dan segala macamnya, kita memang lebih harus waspada. Dan untuk teman-teman yang tinggalnya di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar yang mungkin dalam keadaan cukup panas, bisa merasa panik, bisa merasakan ketegangannya, ya temukan cara untuk lebih adem, lebih tenang, ya, lebih menenangkan diri gimana caranya. Oke, saya menyapa teman-teman yang sudah biasa ada di sini. Yesi, selamat malam. Yuli, Nining, Shirley juga nih ya. Udah beberapa minggu ini kelihatan juga ya. Hai Vivi. Hai. Ada Wewe juga yang di pemutaran sama Jo ya, menikmati alam. Iya. Ada Nini ya, ada Febri ya, dan beberapa teman-teman yang memang udah biasa aja ya, Felicia. Selamat datang kembali, jumpa lagi hari Rabu malam. Semoga masih bisa menikmati, nggak bosan. Saya sendiri yang ada di sini setiap Rabu tuh mau bawa topik apa lagi ya Rabu ini ya gitu. Kira-kira teman-teman ini butuhnya apa ya, apa yang bisa bermanfaat, apa yang bisa memberikan inspirasi. Ya, semoga masih ya. Dan untuk yang pertama kali hari ini bergabung, selamat bergabung, selamat mendapatkan inspirasi. Kalau bermanfaat, silakan digunakan.
Kalau tidak bermanfaat atau merasa tidak cocok, diletakkan dan dilupakan ya. Jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu merasa kok begini, kok begitu, tidak ya. Oke, hari ini tadi Jessica bilang, topik malam ini nih, banyak sekali kondisi yang tidak kita inginkan. Bahkan ada kondisi yang mati-matian kita hindari. Teman-teman, kondisi apa yang mati-matian kita hindari saat ini? Jangan kena COVID. Kita hindari mati-matian, jangan sampai kena gitu ya. Atau sebenarnya kita menghindari kematian. Kita mati-matian bagaimana caranya kematian tidak datang dengan cara yang tidak kita inginkan. Ya, walaupun kita sudah tahu tuh, orang pasti mati, pasti. Semua orang pasti meninggal. Setuju? Setuju kan? Semua orang pasti meninggal. Tetapi toh ketika itu akan datang dengan cara yang tidak kita inginkan, tanpa kita sadari, secara otomatis kita menghindarinya mati-matian. Contohnya masa COVID ini. Mau sadar, mau tidak sadar, kita sedang menghindari mati-matian, menghindari kematian. Jangan sampai sakit, jangan sampai mati, jangan sampai parah. Ya. Walaupun kita sudah tahu itu tidak bisa dihindari. Nah, jadi mumpung ini kondisinya kayak gini nih. Siapa yang sedang mengalami kondisi yang tidak enak di rumah? Atau nggak di rumah deh, di kondisi situasinya. Mau itu COVID, mau itu masalah personal, mau itu masalah anak. Ya, ini beberapa teman kembali menghubungi saya, udah teman lama banget, udah lama nggak menghubungi saya. Tiba-tiba menghubungi saya lagi dan cukup banyak, maksudnya nggak cuma 1-2 gitu. Yang ternyata permasalahannya adalah dengan anak. Tidak tahu bagaimana caranya menghadapi anak-anak sekarang yang menurut mereka udah kecanduan handphone sampai merubah perilakunya mereka. Tidak bisa dibilangin dan segala macam. Intinya mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ya, itu salah satu kondisi yang dihadapi. Jadi memang banyak sekali kondisi di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata tidak selancar yang kita inginkan. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata hidup itu, kalau ngomong hidup, kita nggak pernah membayangkan. Fase-fase hidup. Ternyata menikah itu tidak seindah yang saya bayangkan. Ternyata punya anak itu, wah, melelahkan. Tidak senikmat yang saya bayangkan. Ternyata, ini kasus saya, punya anjing itu tidak semudah yang saya bayangkan. Anjing besar lagi, anjing saya 40 kilo gitu ya. Lihat di Instagram, lihat di posting-postingnya orang-orang, wah menyenangkan ya. Anjingnya bisa dipeluk-peluk, anjingnya nurut, anjingnya so sweet, manis gitu ya. Yang dihadapi sehari-hari nakalnya minta ampun. Yang saya posting juga yang manis-manis sih. Yang nakal saya nggak posting gitu ya. Jadi ternyata memang hidup itu banyak sekali yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi mau tidak mau harus kita hadapin. Mau tidak mau tidak bisa kita hindari. Semakin kita hindari, semakin kita menderita. Nah sekarang, saya akan kembali kepada topik. Saya akan pakai kata-katanya. Berdamai, menerima, mencintai. Oke. Teman-teman yang punya konflik dan mau di-sharing, boleh di-sharing atau ingin dibahas, boleh ditulis di chat ya. Permasalahan kita itu kadang-kadang kita merasa biasa-biasa, tetapi kita tidak tahu ketika kita sharing, ternyata itu menginspirasi orang lain. Ada orang lain yang terinspirasi atau ada orang lain yang merasa, wah masalah saya tidak ada apa-apa dibandingkan dia. Dan kita membantu tanpa kita sadari. Nah, oke. Kata berdamai. Sebenarnya berdamai itu apa sih? Gampang nggak berdamai? Berdamai dengan apa dulu, Bu? Berdamai dengan kondisi yang kita tidak inginkan deh. Yang ini banyak cewek-ceweknya. Berdamai dengan berat badan yang tidak kita inginkan. Gampang nggak? Susah, Bu. Berdamai dengan bentuk tubuh yang tidak kita inginkan. Berdamai dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Berdamai dengan apapun lah. Kondisi cuaca yang tadi saya sudah deg-degan nih. Udah gelap banget ya. Ini kalau hujan deras, terus mati lampu, wah saya mesti ngomong apa ini gitu ya. Saya nggak punya genset di sini. Nggak kelihatan apa-apa. Saya di kampung, di desa, gelap banget kalau mati lampu. Nah, jadi
ada banyak kondisi yang tidak kita inginkan tetapi kita hadapi. Berdamai. Ketika kita ngomong kata berdamai, kita sudah tahu artinya ada sesuatu yang sedang kita hadapi dalam kondisi tanda kutip perang, konflik, tidak sesuai harapan kita. Kita maunya menghindari, kita mau menang, kita mau mengalahkan kondisi itu. Kata-kata berdamai itu kalau kita renungkan, ada peperangan dan diusahakan bagaimana caranya damai. Ada pertengkaran dan diusahakan bagaimana caranya damai. Jadi kata-kata damai itu saya bilang berdamai. Artinya kata kerja ya, berdamai. Melakukan sebuah perdamaian karena ada konflik sebelumnya. Ada penolakan sebelumnya. Ada pertengkaran sebelumnya. Makanya kita berusaha untuk berdamai. Membuat kondisinya berbalik. Membuat kondisinya menjadi lebih baik dengan cara berdamai. Ya. Ketika teman-teman mengatakan kepada diri sendiri, saya harus berdamai dengan diri sendiri. Nah, ketika ngomong itu, coba renungkan bagian mana yang mau dibuat berdamai. Konflik yang mana? Perang yang mana? Kondisi yang mana yang mau dikalahkan sampai ada perang? Jadi kita nggak asal ngomong, saya mau berdamai dengan suami saya. Di aspek yang mana? Saya mau berdamai dengan anak saya. Di bagian yang mana? Saya mau berdamai dengan kondisi COVID ini. Oke, di area yang mana? Karena kalau tidak jelas, maka urusan berdamainya akan lebih susah. Kalau kita jelas, urusan berdamainya lebih mudah. Saya memberikan gambaran, contohnya kalau negara berperang. Zaman dulu ya, zaman sekarang udah nggak pakai perang-perangan begitu ya. Itu kan jelas. Peperangannya kenapa? Mau mengambil wilayahnya. Mau rebut wilayahnya. Itu kan ya. Peperangannya apa? Oh, saya mau mereka ganti budaya. Saya mau mereka ganti raja dan ganti pemimpin. Itu jelas gitu. Ada sebuah konflik yang diperjuangkan. Ketika di titik tertentu, mungkin ada orang-orang yang berpengaruh dan punya pikiran yang berbeda dan mengusulkan bagaimana kalau kita berkolaborasi, bagaimana kalau kita berdamai. Ini dipahami dulu ya. Jadi ketika kita mengatakan kepada diri kita sendiri, saya perlu berdamai dengan diri saya perlu berdamai dengan pasangan saya perlu berdamai dengan kondisi sekitar saya. Untuk mempermudah proses perdamaian itu, coba temukan di aspek mana yang paling penting buat Anda untuk berdamai. Contohnya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri kan sering tuh digaungkan. Oke, bagus berdamai dengan diri sendiri. Tetapi di area mana? Apakah bentuk tubuh? Apakah emosi kita? Apakah trauma kita dengan masa lalu? Apa? Semua, Bu. Oke, bagus kalau semua. Tolong tentukan satu dulu ya. Proses perdamaian lebih mudah kalau satu persatu. Kalau sekaligus bisa bingung kita ya. Coba mulai satu persatu dulu. Mana yang lebih mudah? Oke, kayaknya lebih mudah nih kalau saya berdamai dengan berat badan saya. Saya lebih mudah berdamai dengan yang mana? Satu persatu. Kenapa? Ketika kita nih sebagai manusia nih punya bawah sadar yang luar biasa. Ketika kita bisa menyelesaikan satu step aja walaupun mudah, kita tahu, kita merekam sebuah memori bahwa oh saya bisa. Oh ternyata proses ini bisa saya lalui. Oh ternyata ini bisa saya jalanin. Oh ternyata saya berhasil bisa menambah kepercayaan diri kita sekecil apapun. Begitu juga dengan kegagalan. Ketika kita gagal, kita bisa lebih mudah patah semangat. Untuk itu ketika kita melakukan sebuah proses menuju ke sebuah tempat tertentu, maksudnya misalnya berdamai, atau mau mencintai diri sendiri, mau apapun itu yang sangat abstrak, mulai yang paling kecil, mulai yang paling mudah yang Anda bisa lakukan. Mau berdamai dengan emosi yang mana dulu? Mulai dengan emosi yang paling mudah, Anda ajak berdamai. Jangan yang paling sulit. Setelah selesai dengan emosi yang paling mudah, jangan berhenti. Lanjutkan. Berikutnya. Itu salah satu tips dan triknya. Dan ini juga yang saya lakukan kepada klien saya ketika saya mendampingi mereka. Saya pastikan mereka bisa melalui dulu yang mudah.
Setelah itu akan naik. Ya. Oke, itu berdamai. Sekarang, jadi ketika kita bilang, Bu, saya mau berdamai dengan apa? Mau berdamai dengan diri sendiri, bagus. Bagian yang mana? Bu, saya perlu berdamai dengan suami saya. Oke, berdamai dengan suami itu di bagian apa? Di area mana? Di aspek yang apa? Di kejadian apa? Saya mau berdamai dengan emosi saya. Emosi yang mana? Kalaupun tahu misalnya emosi marah, apa kalau bisa lebih spesifik, marahnya kepada orang tertentu atau kepada sebuah kondisi. Kalau kita bisa mengidentifikasikan itu, maka proses berdamai akan lebih mudah. Bukan berarti langsung selesai, tidak. Lebih mudah. Ya, itu kata berdamai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena sering sekali orang itu mau ngomong berdamai, tapi nggak tahu mau berdamainya dengan apa. Ya, ada pertanyaan Bu dari ini private sih, jadi mungkin saya tidak akan sebutkan namanya. Saya bacakan saja. Bagaimana harus berdamai dengan suami selingkuh? Sudah hampir 3 tahun. Sudah ketahuan, sudah konseling pendeta, keluarga juga janji sudah berakhir, tapi masih ketahuan juga. Pada akhirnya saya jalanin sekarang terima suami saya bertahan karena anak. That's good. Itu bahasa kita yang berikutnya, menerima. Oke? Tapi saya akan membahas dulu ini. Bagaimana caranya berdamai? Kalau seperti yang tadi saya katakan di depan, yang saya jelaskan, mau berdamai dengan apanya dulu? Mau berdamai dengan perselingkuhan suaminya? Mau berdamai dengan sakit hatinya? Atau mau berdamai dengan hancurnya keindahan impian bahwa pernikahan itu harus sempurna tanpa perselingkuhan? Mau berdamai dengan yang mana dulu? Bingung kan? Kalau saya tanya gitu, ya benar juga ya Bu, ya saya mau damai dengan yang mana itu. Satu persatu dulu. Karena kalau tidak, proses berdamai itu jadi besar, jadi berat, jadi abstrak. Kalau kita bisa mengidentifikasikan bagian mana yang kita mau berdamai, itu jauh lebih mudah buat kita mau berdamai. Nah, jadi di kasus ini tentukan dulu mana dulu yang mau dikerjakan. Mungkin semua Bu. Yang tadi Ibu sebutkan semua. Perselingkuhan lah, sakit hati, hancurnya impian pernikahan, semua. Bagus. Tentukan satu dulu, mau yang mana. Mana yang paling penting, atau mana yang paling mudah. Setelah itu, ke proses berikutnya. Katakanlah saya mengambil contoh berdamai akan perselingkuhan suami. Kita nggak ngomong sakit hatinya ya, ini ngomong nilai-nilai. Kan dia nggak setia, dia nggak ini dan segala macamnya. Nggak boleh dong dalam pernikahan itu dia nggak setia, nanti memberikan contoh nggak baik untuk anak, dan segala macamnya ya. Nah, belum masuk ke sakit hati nih. Ya, belum masuk ke sakit hati. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, langkah pertama untuk berdamai adalah menerima. Menerima keadaan bahwa kondisi sekarang sudah terjadi perselingkuhan. Kondisi sekarang sudah terjadi bahwa suami pernah tidak setia. Sampai saat ini. Kondisi saat ini adalah impian saya atas pernikahan tanpa perselingkuhan sudah tidak ada. Terima dulu. Karena kalau kita tidak menerima, akan sulit untuk berdamai. Contoh, saya pendek misalnya. Saya mau berdamai dengan diri saya yang pendek. Bagaimana saya mau berdamai dengan diri saya yang pendek kalau saya nggak terima bahwa saya pendek? Nggak bisa, pokoknya saya harus tinggi. Nggak mungkin kita mau berdamai. Lebih susah ya. Ya, jadi di dalam kondisi hidup kita, ketika kita sedang berperang, kemudian kita merubah pikiran kita, mau berdamai dengan sebuah kondisi. Tentukan kondisi mana yang mau kita berdamai dan belajar menerima bahwa itu kenyataannya. Oke, kasus sekarang kita sedang berperang tanda kutip ya dengan COVID. Bagaimana caranya kita mau berdamai dengan kondisi? Kondisinya tentukan misalnya gini, saya mau berdamai dengan COVID di area. Harus tinggal di rumah. Areanya harus tinggal di rumah nih. Kalau kita tidak terima bahwa kondisi sekarang sudah terjadi perubahan besar-besaran, bahwa gaya hidup untuk lebih banyak tinggal di rumah adalah gaya hidup sekarang, kita tidak terima itu, maka kita tidak mungkin berdamai dengan kondisinya.
Paham maksud saya? Terima dulu bagian yang kita tidak suka. Bahwa memang itu terjadi, bahwa itu kenyataan. Baru setelah itu prosesnya merubah ke arah yang kita inginkan. Berdamai, bernegosiasi, mencari jalan tengah, apapun hal yang diperlukan untuk terjadinya perdamaian. Tetapi proses berdamai, langkah awalnya adalah menerima kenyataan yang tidak kita inginkan. Setelah itu, kita mencari strategi agar kita bisa berdamai. Oke. Ini saya merasakan keheningan yang luar biasa. Saya tahu Anda mute, tapi bukan itu maksud saya. Memang hening gitu ya, cuma saya yang ngomong. Tapi maksud saya bisa merasakan bahwa walaupun tanpa di mute, saya merasakan keheningan. Zing, gitu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Silakan Jess, kalau ada pertanyaan Jess. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa DM saya, direct message apabila tidak ingin disebutkan namanya ya. Untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi, Bu Eli. Silahkan. Oke. Kita lanjut dulu. Untuk kasus yang tadi diangkat tentang perselingkuhan, jadi kalau memang mau berdamai dengan kondisi itu dan menerima, tadi sudah disebutkan bahwa untuk saat ini, Bu, saya hanya berusaha menerima dan bertahan untuk anak-anak. Bagian mana yang kamu mau berdamai? Mau berdamai bahwa kenyataannya di pernikahan ini tidak ada lagi kata keluarga harmonis, yang ada adalah pernikahan ini saya pertahankan demi anak-anak. Itu aja kita perlu terima loh. Karena kadang-kadang kita nggak terima, masa saya pernikahan hanya untuk anak-anak, bertahan untuk anak-anak? Cek ke dalam diri sendiri. Apakah statement itu, pernyataan itu, saya bertahan di pernikahan ini untuk anak-anak, itu memang sudah kamu terima? Ya, ini kenyataannya. Karena menerima itu juga nggak gampang. Yang membuat tidak mudah adalah kita punya impian, kita punya harapan, kita punya gambaran tentang pernikahan yang belum bisa kita lepas. Bahwa misalnya pernikahan itu nggak ada pernikahan yang bertahan untuk anak-anak. Pernikahan itu adalah ya suami istri saling mencintai, saya diterima apa adanya, dan ya bla 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 dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika kita belum bisa menerima keadaan itu, maka proses berdamainya kita letakkan dulu. Kita memproses bagaimana caranya kita bisa menerima kenyataan yang ada di depan mata kita. Yuk kita cari caranya. Ada caranya, ada step-stepnya. Ya. Jadi kalau memang bertahan di pernikahan untuk anak-anak, saran saya yang bisa saya katakan, tolong, terimalah kenyataannya. Bahwa pernikahan kali ini, di kehidupan sekarang yang Anda jalani, memang Anda sedang menjalani pernikahan yang bertahan untuk anak-anak. Coba cek ke dalam diri sendiri dan terimalah itu. Kalaupun proses menerimanya adalah Anda harus menangis seminggu, nangislah seminggu. Setelah itu terima. Cari proses untuk menerimanya. Ya. Terima kasih, Bu Eli. Ini ada dari Bu Anita, berarti harus berdamai dari diri sendiri dulu ya, Bu? Berdamai dari diri sendiri tergantung apa yang mau berdamai. Belum tentu. Misalnya COVID deh. Apakah perlu kita harus berdamai dengan diri sendiri? Enggak. Berdamai dengan COVID. COVID itu anggaplah orang luar lah. Ya, misalnya saya mau berdamai dengan Jessica gitu ya. Caranya berdamai gimana? Oh, terima dulu Jessica orangnya cerewet gitu ya. Oh, terima dulu Jessica orangnya kepo tapi baik hati misalnya. Enggak, Jessica enggak gitu. Ini saya cuma memberikan contoh. Jessica enggak kepo kok. Jadi misalnya terima dulu apa yang kita tidak suka dari Jessica, bahwa itulah dia. Itulah dia. Kita nggak bisa merubah dia. Nah, bagaimana proses menerimanya? Ada beberapa tips. Yang pertama, belajarlah melihat dari sisi yang berbeda. Istilah saya itu memperlebar persepsi, memperluas persepsi, dan memperdalam persepsi. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif, mau baca buku, mau lihat film, apapun itu. Bahkan kalau bisa, ajak obrol orangnya.
agar kita punya persepsi yang berbeda, agar kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kalau Anda melihat ini, Anda lihatnya kotak kan? Kalau dilihat gini kotaknya berubah nggak? Berubah, Bu. Kayak saya ginikan lagi berubah nggak? Nah, maksud saya gini, seringkali ketika kita sedang berperang dengan seseorang dan kita tidak mau menerima, itu karena kita hanya melihat dari satu sisi. Kita tidak melihat secara keseluruhan. Apa dia sebenarnya? Apa permasalahannya kita sebenarnya? Contohnya, saya ambil kasus yang tadi perselingkuhan. Gimana caranya saya terima bahwa suami saya selingkuh? Gitu. Nerima yang pertama, bahwa dia selingkuh itu adalah, maksudnya gini, kalau kita bisa melihat secara utuh, apa sih yang membuat dia selingkuh? Apakah benar tanggung jawabnya hanya dia sepenuhnya atau sebenarnya ada faktor dari kita? Itu kan memperlebar persepsi. Apakah benar ini kemauannya dia atau sebenarnya dia digodain terus dan dia sedang kepleset? Dan secara karakter, orang ini memang nggak pernah tahan godaan. Dulu aja waktu pacaran, saya yang godain dia, Bu. Dia mah diam-diam aja gitu. Kalau nggak digodain, dia nggak mau sama saya. Gitu. Secara karakter kita udah tahu orangnya seperti itu. Dan ketika ada orang lain, dia nggak tahan godaan. Karena kita berhenti menggoda dia. Nah, ini kan cara-cara bagaimana kita melihat, memperlebar persepsi, memperdalam persepsi. Apakah itu akan merubah keadaan, Bu? Enggak. Tidak. Belum tentu merubah keadaan. Mungkin akan merubah keadaan. Tapi pada dasarnya tujuannya memperlebar persepsi bukan untuk merubah keadaan. Tetapi ini adalah proses untuk kita menerima kondisi yang tidak kita inginkan. Itu gunanya untuk memperlebar persepsi. Tidak akan merubah keadaan. Hanya membuat kita punya persepsi yang berbeda. Apa itu artinya berdamai dengan diri sendiri? Belum tentu. Saya memperlebar persepsi saya untuk menerima kondisi yang tidak saya inginkan. Di dalam masih belum nih. Di dalam masih marah? Masih. Tapi saya sudah berhenti untuk mau merubah dia. Dia mau gitu, dia mau begini, dia mau ke sana, dia mau ke sini. Saya sudah tidak tidak berusaha mengontrol dia harus kemana. Masih marah? Masih. Tapi saya sudah berdamai dengan kondisi dia mau kemana-mana. Marahnya masih ada? Masih. Jadi belum tentu apakah harus mulai dari diri sendiri. Enggak harus. Melakukan tindakannya dari diri sendiri ya, karena kita nggak bisa merubah orang lain. Tetapi kita mau berdamainya dengan diri sendiri, dengan kondisi, dengan orang lain, itu bisa dari mana saja. Inisiatifnya, tindakannya, memang kita yang perlu melakukannya. Karena kita nggak bisa maksa orang lain. Ya. Semoga menjawab ya, Jess, pertanyaanmu yang tadi. Terima kasih, Ibu. Ini mungkin tadi Ibu Felicia kan bertanya bagaimana tips dan trik untuk lebih mudah menerima ya. Nah, itu tadi kan sepertinya sudah dijawab sama Bu Eli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ya, Bu ya? Kita ada pertanyaan direct message ke saya tidak akan sebutkan nama. Gimana caranya biar ingat konsisten terus untuk menerima? Saya sudah menerima, tapi terkadang kalau kumat tuh bisa ungkit-ungkit lagi. Dan gimana supaya caranya bisa ikhlas terimanya? Oke, seperti itu Bu Eli. Iya, selamat artinya Anda dalam proses menerima, belum menerima. Ya, kalaupun misalnya, dan itu tidak apa-apa loh. Karena itu manusiawi. Saya pernah sakit hati, misalnya gitu ya. Dan saya berusaha menerima bahwa dia memang begitu orangnya. Kalau ngomong nyebelin, kalau memang orangnya, oh ya whatever alasannya lah misalnya ya. Katakanlah saya pernah ditipu secara uang lah paling gampang. Kita berusaha menerima dengan memperlebar persepsi kita. Waktu itu dia terpaksa mencuri uang saya demi anak-anaknya. Walaupun kan nggak boleh nipu, harusnya dia kan bisa ngomong baik-baik, saya pasti kasih. Ngapain mau mencuri dan segala macam atau menipu. Nah, dan kita berusaha melihat dari sisi yang berbeda, berusaha memahami dengan segala macam cara agar bisa menerima kondisinya. Oke, dengan berbagai macam persepsi sudah mulai mereda. Begitu dia nipu lagi,
atau mau menunjukkan tanda-tanda mau menipu lagi, memorinya muncul. Betul? Dulu dia udah pernah kayak gini. Ini mau coba-coba lagi. Memorinya muncul. Karena ada tanda-tanda yang mirip. Wah, aku masih hati-hati dan segala macamnya. Kenapa kok jadi saya ungkit-ungkit lagi ya, Bu ya? Di kasus contoh yang tadi saya barusan bilang, katakanlah orangnya datang ke saya, bilang, El, mau nggak bisnis lagi, bisnis sama aku? Aku punya bisnis ini. Terus memoriku muncul dong, memori saya muncul. Dulu saya ditipu. Dia ngomong juga mau bisnis ini. Terus kita jadi ngungkit. Dulu kamu juga ngajak saya bisnis nih. Tapi kamu nipu saya dan segala macam. Maksudnya begitu kan? Mengungkit lagi. Nah, artinya memang proses menerimanya dalam proses yang belum benar-benar 100%. Apakah Anda ikhlas? Jawabannya Anda ikhlas loh. Ingin berusaha memaafkan. Ketika Anda muncul sebuah perasaan tidak enak, belum tentu Anda tidak terima. Bisa saja Anda sedang melindungi diri Anda sendiri. Jangan sampai itu terulang. Halo, kamu dulu pernah ditipu loh. Halo, dia sudah minta maaf berkali-kali dan tetap ngulangin loh. Dan kamu tersakiti berkali-kali. Halo, jadi belum tentu Anda tidak terima. Bisa saja itu sinyal bahwa ini udah pernah terjadi. Kamu harus lebih waspada. Kan bisa begitu. Nah, yang membuat ketahuan bahwa kita belum terima atau berdamai adalah reaksinya kita. Kalau kita meledak, kita marah, kita ungkit-ungkitnya nggak perlu, itu menunjukkan sebenarnya kita belum selesai proses menerimanya. Dan nggak apa-apa. Kita semua sedang berproses. Ketika kita sedang berproses berdamai, kita sedang berproses menerima, nggak harus kok saat ini menerima, saat yang berdamai. Enggak kok. Seperti yang kemarin ya, yang pertengkaran ya, kita topik pertengkaran, kasih waktu untuk melakukan proses berdamai. Kasih waktu ke diri sendiri untuk proses menerima. Bahkan kalau proses menerimanya itu adalah harus seumur hidup, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa Anda dalam proses untuk menerima dan ada progresnya. Take your time. Ya. Oke. Semoga itu membantu. Terima kasih Bu Eli, semoga terjawab. Bu Eli mau lanjut dulu atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya? Lanjut, pertanyaan dulu deh. Oke, ini ada komentar ya, mungkin dari Bu Nining. Dalam kasus tersebut, Bu, berdamai itu sama tidak dengan berusaha tidak peduli dan membiarkan saja apapun yang terjadi daripada sakit hati dan berusaha mencari kebahagiaan untuk diri sendiri? Yang tahu hanya orangnya yang menjalani. Karena begini, proses berdamai itu kan butuh waktu ya. Di tengah perjalanan, apakah kita menghindari atau kita berhenti berdamai? Kita tidak peduli. Oke, kalau saya kasih contohnya begini. Negara yang berperang, paling gampang kan? Ya kan? Ketika berperang, tujuannya adalah mau menguasai wilayahnya. Ketika sadar bahwa tidak mampu atau terjadi konflik terus, oke, kita berdamai. Berdamai kan ada dua, ada berbagai macam cara. Mau bergabung menjadi satu negara daripada kita berperang terus, atau tetap mau jalan sendiri-sendiri, atau sebenarnya sedang perang dingin. Sementara waktu diam-diaman sambil masing-masing nunggu kapan waktunya menyerang kembali. Nah, di dalam kasusnya Bu Nining yang bertanya itu, ada di posisi mana orang tersebut saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya tadi Nining bilangnya adalah, udahlah aku cari bahagianya sendiri. Nah, kalau memang itu yang dimau artinya benar-benar berhenti, tidak lagi berperang, nggak apa-apa. Lakukan saja. Tetapi kan gini, udahlah aku mencari bahagianya sendiri, tapi masih curi-curi kesempatan. Kapan waktunya bisa nyerang ya? Negara itu tetap mau ambil. Kapan ya waktunya? Masih begitu gitu. Jadi itu namanya bukan berdamai. Paham kan maksudnya? Itu perbedaannya kelihatannya sama. Udah aku nggak mau ngurusin dia. Sama kayak negara yang sedang berperang ini. Oke, kita sepakat. Kita tidak saling mengganggu.
jalan negaranya masing-masing. Itu berarti benar. Tetapi kalau misalnya jalan negaranya masing-masing sambil cari celah, kapan bisa diserang, kapan bisa diserang, ya nggak selesai-selesai gitu kan, itu namanya bukan berdamai. Itu pasti bukan proses berdamai. Nah, hanya yang mengalami yang perlu jujur kepada dirinya sendiri. Kalau itu yang dilakukan, ngomongnya mau cari kebahagiaan diri sendiri, tetapi terus masih cari kesempatan untuk menyerang, mencari kebahagiaan diri sendirinya itu adalah pelarian. Hanya untuk sementara waktu. Karena tujuan awalnya masih tetap mencari kesempatan untuk menyerang. Ini contoh di negara yang tadi ya. Jadi, menjalankan negaranya sendiri masing-masing, ini hanya kamuflase. Agar suatu saat tetap bisa mencari peluang untuk menyerang negara yang lain, kemudian menguasai. Itu berbeda. Nah, hanya dirinya yang tahu. Tapi apakah itu kalau sudah bisa bahagia untuk diri sendiri ya, artinya berdamai dengan kondisi dan fokus ke diri sendiri ya, itu bisa dikatakan berdamai. Kalau berusaha membahagiakan diri sendiri dan masih mencari kesempatan untuk menyerang, itu bukan berdamai. Mungkin sementara waktu itu yang bisa saya jawab ini. Semoga membantu. Terima kasih Bu Eli, Bu Nining, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Emilia. Bu, untuk menerima butuh dilihat alasannya. Untuk menerima apakah butuh alasan yang negatif atau positif? Misalnya COVID. Kalau kamu tetap mau keluar jalan-jalan, kamu akan tertular sakit COVID dan lain-lain. Itu yang negatif. Dan kalau positifnya, kalau kamu di rumah, kamu akan sehat, hidup panjang. Alasan yang mana, Bu, yang aman dipakai? Pakai mana yang paling efektif. Nggak peduli positif, nggak peduli negatif. Mana yang paling efektif. Ya, contohnya, kalau sakit hati yang mendalam bisa membuat kamu berdamai dengan keadaan, pakai aja. Tapi kalau memaafkan dan nilai-nilai spiritual yang bisa membuat kamu berdamai, pakai juga. Pakai cara yang paling efektif. Yang bisa membawa kamu kepada tujuan. Ingat ya, tujuan. Karena kalau nggak ada tujuannya, kamu bingung mau kemana gitu. Cara efektif yang mana juga nggak ketemu. Boleh yang negatif, boleh yang positif. Mana yang efektif untuk membawa sampai ke tujuan. Silahkan. Terima kasih Bu Eli. Bu Emilia, semoga terjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Saya akan bacakan. Bagaimana caranya kami seorang anak untuk menerima luka pengasuhan dalam kurung inner child dulu di masa kecil dan pertengkaran orang tua sampai saat ini. Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi orang tua saya ya Bu? Langkah pertama adalah menerima bahwa orang tua kita tidak akan pernah menjadi orang tua yang rukun. Atau menerima bahwa itulah caranya mereka mempertahankan pernikahan mereka dengan bertengkar. Kayak Tom and Jerry, kalau nggak ada saling cari. Ya, Tom itu tidak bisa hidup tanpa Jerry. Dan Jerry nggak bisa hidup tanpa Tom. Makanya namanya Tom and Jerry, jadi film yang terkenal gitu ya. Karena mereka bertengkar terus. Saya jadi ingat kemarin ada satu teman yang bilang, gila, Zoom 300 orang, semua kenal anak gua. Karena anakku itu terkenal nakal apa segala macam. Saya bilang, congratulations, anakmu nggak perlu berusaha keras, anakmu sudah terkenal. Jadi, maksudnya gini, perlu, kalau dalam kasusnya orang tua ini, diterima dulu. Jangan berhentilah berharap orang tua rukun. Berhentilah berharap mereka bersikap seperti orang dewasa dan ngomong baik-baik tanpa pertengkaran. Berhenti berharap itu. Terimalah bahwa memang begitulah caranya mereka komunikasi. Memang itulah orang tua saya. Memang itulah caranya mereka saling menyayangi, walaupun aneh buat kita. Memang itulah caranya mereka ada untuk satu sama lain. Persis kayak Tom and Jerry. Kalau gitu nggak ada kamu. Kalau nggak ada Tom and Jerry, nggak ada ceritanya juga, gitu, nggak ada pertengkaran ya. Kita itu sering sekali termakan dengan jargon-jargon, dengan slogan-slogan tentang hidup harus bahagia, hidup harus tenang setiap saat, bahwa pernikahan harus begini, bahwa tidak boleh ada pertengkaran. Bukan itu jelek, bagus. Maksud saya begini, tapi kita itu termakan bahwa hidup harus seperti itu.
Ketika kita bilang orang tua kita tuh bertengkar sampai sekarang, mereka bertengkar tapi mereka bertahan. Toh mereka bertahan ya. Sampai saat ini mereka bersama. Seberapa banyak pernikahan tanpa pertengkaran tapi nggak lewat dari 5 tahun. Nilai itu ada di mereka. Entah saya nggak tahu ya, papamu atau mamamu, papamu bisa tahan sama mamamu yang cerewet. Mamamu bisa tahan sama papamu yang aneh, misalnya begitu. Itu hebat loh mereka bisa bertahan dengan segala macam pertengkarannya. Itu dulu yang kita perlu terima. Berhenti berharap kita punya orang tua yang aman-aman dan damai-damai. Ya, inner child. Inner child itu, kalau misalnya membutuhkan bantuan dan itu sangat mengganggu, cari bantuan. Mau ke psikolog, mau ke hipnoterapis, mau ke life coach, mau ke saya, silahkan. Tapi kalau memang sangat mengganggu, cari bantuan. Kalau tidak mengganggu, jangan dicari-cari. Misalnya, ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, tapi saya baca artikel, saya baca iklan, saya baca ini, ternyata inner child itu harus diberesin. Oke, efeknya apa di kita sekarang? Kalau ternyata tidak terlalu mengganggu, stop. Jangan dicari-cari. Biarkan inner child-nya kamu ada di situ. Dia baik-baik aja kalau kamu nggak cari-cari gitu ya. Tapi kalau itu sangat mengganggu, cari bantuan. Bagaimana caranya berdamai? Sama prinsipnya. Terima dulu bahwa itu masa kecil saya. Dulu waktu kecil saya diperkosa. Dulu waktu kecil saya dipukuli papa saya. Dulu waktu kecil saya, apapun yang terjadi. Misalnya pernah dikurung di gudang sampai seminggu. Dulu waktu kecil saya nggak dikasih makan. Apapun yang kita alami, yang kita bilang inner child dan itu menjadikan sebuah trauma, langkah pertama perlu diterima bahwa itu ada. Bahwa itu bagian dari kehidupan saya yang membentuk saya sekarang. Ya karena itu Bu, saya nggak suka dengan diri saya sekarang, makanya saya nggak mau itu. Karena gara-gara itu saya jadi manusia yang sekarang tuh suka menggerutu. Saya tuh karena saya dulu dipukuli papa saya, sekarang saya sama anak saya juga mukulin. Yang terjadi kan biasanya kan, saya bilang, enak aja. Papa mukulin jadiin alasan kamu mukulin anakmu. Enak aja. Ketidakmampuanmu mengendalikan diri, jangan, ya memang itu adalah, mungkin ada efeknya. Tetapi berhenti menyalahkan kondisi saat ini. Saya jadi begini karena dia, saya jadi begini karena masa kecil saya jadi begini karena papa saya. Kenapa? Kalau kamu melakukan itu, tidak ada bedanya kamu sama dengan orang tua kamu. Karena sebagai orang dewasa, kamu sudah punya keputusan untuk berhenti. Sebagai orang dewasa, kamu punya keputusan untuk melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau kamu belum mampu melakukan itu, apa bedanya dengan orang tua kita yang tidak punya kemampuan sampai membuli anaknya? Saya hanya mengajak gini, berhentilah menyalahkan masa lalu, berhentilah menyalahkan trauma, berhentilah menyalahkan karena ini gara-gara inner child. Karena ketika Anda berada di ruangan ini bersama saya di Zoom ini, saya yakin Anda punya kemampuan untuk merubah apapun yang ingin Anda rubah tanpa menyalahkan situasi. Tinggal Anda mau atau tidak. Ketika Anda menyalahkan situasinya, sebenarnya Anda ingin bilang gini, tapi saya nggak mau. Jadi cari-cari alasan untuk tidak berubah gitu. Kalau memang benar-benar mengganggu, cari bantuan. Tapi kalaupun tidak, mungkin langkah pertama itu, terima bahwa itu sudah terjadi dan berhentilah menyalahkan masa lalu untuk kondisi yang saat ini. Hadapi aja, toh ini sudah ada. Oh, saya suka mukul anak saya ya. Apa yang terjadi ketika saya mukul anak saya? Saya mau berhenti. Saya mau belajar ngomong baik-baik. Saya ini. Bisa nggak kita berhenti di sana tanpa menyalahkan masa lalu? Tanya ke diri masing-masing ya. Dengan kasusnya masing-masing. Oke. Balik, Jess. Terima kasih Bu Eli. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Yesi. Berarti apakah kalau kita bisa benar-benar
bisa menerima, kita jadi biasa aja kalau hal itu terjadi lagi. Dalam artian tidak emosi atau marah, Bu. Oh, bisa. Hmm. Walaupun kita terima, bisa kok kita emosi atau marah. Tetapi kita tidak meledak. Emosinya bisa marahnya muncul dalam kadar yang bisa kita tangani. Seperti yang tadi saya bilang itu tadi. Memberi sinyal bahwa, halo, hati-hati ya, ntar lu ditipu lagi loh. Halo, Jaga-jaga ya, hati-hati Bu ya. ya. Iya, itu kan sebenarnya alarm buat diri kita. Hanya saja reaksinya kita akan berbeda ketika kita sudah menerima dan belum menerima. Jadi ngangguk-ngangguk berarti saya tahu kamu paham. Dan bisa merasakan. Ya, oke, udah kejawab berarti. Oke, kita lanjut, ada yang private lagi, Bu. Bagaimana cara untuk bicara ke suami untuk memperbaiki rumah tangga kami? Karena suami saya itu tidak bisa diajak komunikasi, hanya bisanya itu diam aja. Karena jujur saya udah tidak nyaman dengan rumah tangga ini sih, Bu. Bertahan karena anak, tapi masih mau coba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami. Artinya cara komunikasinya pasanganmu adalah dengan diam. Itu dulu yang perlu diterima. Jangan pernah berharap dia mau ngomong seperti kamu ngomong. Caranya dia berkomunikasi adalah dengan diam. Kita yang pintar-pintar mengartikan diamnya. Kita yang pintar-pintar mengarahkan. Oke, dia diam, nggak mau bantah, tapi dia mau nggak kerjain apa yang kita omongin. Misalnya, urusan apa ya? Urusan anak sekolah di mana? Misalnya gitu ya. Jangan urusan anak. Urusan buang sampah. Kita mau diskusi. Yang buang sampah itu dia atau saya. Misalnya begitu. Ini yang lucu-lucu aja, gampang-gampang aja. Kalaupun misalnya gantian, mau hari apa? Mau hari Selasa, Rabu, Kamis dia, saya hari lainnya, kan mau diskusi, Bu. Saya kan mau komunikasi, maunya dia apa gitu. Nah, gitu kan biasanya kan? Saya maunya komunikasi agar dia tahu mau saya dan dia juga mau apa? Saya tahu maunya dia apa. Dia diajak omong diem aja. Kita coba cara lain dong, jangan diskusi. Woi, kita bawa sampahnya gantian ya. Kamu Senin, Selasa, Rabu, aku Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke? Dia diem, Bu, nggak jawab. Cuma angguk-angguk. Lihat aja dia kerjanya apa enggak. Kalau dia kerjain, selesai kan komunikasi kita. Karena apa yang kita komunikasikan, dia jalankan. Tanpa diskusi. Biasanya kita itu terjebak dengan kata diskusi. Kita terjebak dengan keinginan berdiskusi. Keinginan untuk didengarkan dan mendengarkan. Tidak fokus kepada tujuan. Kalau kita mau ngomong komunikasi itu adalah mencapai apa yang kita inginkan. Mau pakai diskusi, mau pakai bertengkar, mau pakai nangis, mau pakai teriak, mau ngomong bisik-bisik, bahkan mau pakai having sex, apapun itu, ketika kita bisa mencapai tujuannya, itu bagian dari komunikasi. Nah, seringkali kita lupa sama tujuannya dan kita ngotot dengan caranya. Kan dia harus ngomong maunya apa. Kalau dia nggak ngomong, saya nggak tahu maunya apa. Saya tanya balik, apa tuh kepentinganmu tahu maunya dia apa? Agar saya bisa memutuskan, Bu. Oke, seandainya kamu tahu apa dia maunya, kamu memutuskannya gimana? Saya maunya dia yang buang sampah semua. Saya nggak usah buang sampah. Tapi kan saya pengen tahu, Bu, dia keberatan apa enggak. Kan saya nggak mau dia buang sampahnya dengan keberatan, gitu kan? Aduh, kita yang banyak mau. Kalau kamu maunya dia buang sampah semuanya tanpa kamu, bilang aja, you buang sampah everyday ya. Kalau dia pun sudah melakukan, dan cara komunikasi dia diam, dia nggak komplain, jangan pusing. Jangan kebanyakan mikir dia keberatan apa enggak ya. Nanti dia kecapean apa enggak ya. Kalau Anda berpikir seperti itu, ya lakukan aja untuk Anda aja yang lakukan. Biarin dia tidak capek, biarin dia tidak keberatannya nggak muncul. Semoga paham maksud saya ya. Yang saya masukkan adalah seringkali dalam berkomunikasi, kita sendiri yang ruwet, bukan lawan bicaranya. Kenapa kita ruwet? Yang pertama tujuannya tidak jelas, yang kedua kita kalah dengan emosi kita. Sampai kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga membantu.
Semoga terjawab yang private ke saya. Ini kita lanjut Bu ke pertanyaan Bu Luciana. Bu, untuk kondisi COVID seperti saat ini, proses berdamainya ada berapa step ya Bu? Tadi yang pertama kan belajar melihat dari sisi yang berbeda. Step berikutnya bagaimana Bu? Berdamainya gini dulu, kamu terima dulu kan, ketika bisa melihat dari sisi yang berbeda, kemudian terima COVID. Sebentar, oke, saya lebih spesifik aja. Contohnya COVID. Kita perlu terima bahwa memang kondisinya berbeda. Gaya hidupnya kita tidak bisa sama seperti dulu. Oke, COVID ada, bahwa ada memang satu virus yang namanya COVID dan sekarang ini tanda kutip bisa kapanpun seakan-akan ya bisa membuat orang sakit dan meninggal gitu. Proses memperlebar persepsi kan misalnya gini, COVID ini kan salah satu sakit seperti flu, sakit jantung, kanker, whatever it is sakit yang membuat orang bisa meninggal. Nggak ada bedanya kan sebenarnya. Hanya cara meninggalnya yang membuat kita kaget-kaget. Kenapa mendadak? Kenapa dalam jumlah banyak? Kenapa ini tiba-tiba? Kalau sakit jantung nggak bisa tiba-tiba. Karena sakit jantung sudah lebih lama kita kenal. COVID baru kita kenal. Makanya kita perlu terima. Ada satu lagi jenis penyakit yang bisa membuat meninggal dengan cepat dan mendadak. Dan banyak orang. Sekaligus, misalnya begitu. Nah, jadi ketika kita menerima COVID, memperlebar persepsi itu, dan bagaimana caranya kita berdamai? Step berikutnya adalah berdamai dengan ketakutan yang paling kita, ini kasusnya COVID ya. Sebenarnya dalam kita susah menerima COVID ini takut apa sih? Takut saya kalau mati gimana Bu? Anak-anak saya masih kecil-kecil. Takut kalau misalnya anak saya yang kena, saya nggak bisa hidup tanpa mereka. Takut apapun itu. Oh, ternyata saya takut kematian. Berdamainya dengan kematian, bukan dengan COVID-nya. Menerima kondisinya adalah menerima bahwa kondisi sekarang muncul yang namanya COVID. Proses berikutnya, dalam proses menerima itu, kalau kita bisa telaah jauh lebih dalam, apa yang paling kita takutkan, apa yang paling kita inginkan, apa yang paling kita harapkan, apa yang paling kita hindari. Nah, kalau kita bisa berdamai dengan itu, maka prosesnya selesai. Saya mengatakan begini bukan berarti mudah ya. Saya akan bilang bahwa prosesnya tidak mudah. Prosesnya perlu waktu, perlu usaha, perlu pengetahuan, perlu teknik, dan perlu kebijaksanaan dan macam-macam. Oke. Luciana, siapa yang tanya? Iya, tadi Bu Luciana. Terima kasih. Semoga membantu. Ya, terima kasih Bu Eli. Semoga Bu Luciana terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Emilia. Bu, biasanya... Jasa aku ini punya Luciana sekalian. Contoh buang sampah, langsung dibagi waktunya. Ternyata nggak dijalanin Bu, gimana? Nah, artinya kan komunikasinya nggak jalan. Oke, komunikasinya nggak jalan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pertanyaannya begini, untuk topik buang sampah ini, perlu nggak sih kita perjuangkan mati-matian? Atau nggak usah deh, saya bisa terima saya aja yang buang sampah, cuma buang sampah. Misalnya begitu kan ya? Nah, itu dulu kita putuskan. Perlu nggak saya perjuangkan? Ini relate sama topik sebelumnya. Karena masalah komunikasi. Nah, kalau ternyata sangat perlu diperjuangkan, ya itu tadi. Pakai cara yang paling efektif. Kalau kamu sudah tahu bahwa ngomong sama suami, dia cuma bisa diam, dia nggak mau diajak omong, itu nggak efektif. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan maksudnya, kalaupun kamu meneruskan, jangan berharap dia akan ngomong. Pertama, jangan diteruskan. Kedua, kalau masih mau diteruskan, berhentilah berharap usahamu berhasil secara instan. Biasanya pertanyaannya gini, Bu, kalau saya berhenti nggak ngomongin dia, berarti kan saya membiarkan. Oke, untuk kasus ini kamu mau ngomongin. Diomongin terus bahwa buang sampah itu perlu loh. Kamu harus kembali kepada keluarga loh, anak-anak membutuhkan kamu loh. Apapun tetap diomongin. Tapi berhentilah berharap dia menjawab atau dia mau berdiskusi. Tujuannya komunikasi dirubah. Bukan merubah dia. Tapi tujuannya sudah menanamkan bibit. Agar satu saat bibitnya berbuah. Nah,
Sambil berusaha gimana caranya biar dapat. Cari cara yang paling efektif. Kalau bukan kamu yang bisa ngomongin suami, ada orang lain nggak yang bisa ngomongin? Kira-kira bijaksana nggak kalau melibatkan anak-anak? Apakah anak-anak cukup dewasa untuk dilibatkan? Agar sebuah kondisi yang kita perjuangkan, yang kita mau, ini kan kita ngomong tidak dijalani ya, kita tetap mau perjuangkan, cari cara bagaimana hal yang kita mau perjuangkan itu bisa kita capai. Atau kalau memang mau berdamai ya, terima aja. Oh ternyata dia memang nggak mau buang sampah. Dalam hal ini memang perlu aku yang buang sampah. Kalau kita bisa menerima itu, selesai. Ya. Di setiap kasus, di setiap kondisi itu akan ada banyak modifikasi, akan ada banyak variasi penyelesaian. Jadi yang saya sampaikan malam ini adalah memberikan inspirasi dan membuka persepsi, memperlebar persepsi Anda. Setelah itu, balik ke kasus Anda, pakai mana yang cocok dan mana yang paling efektif. Ini cuma contoh kasus ya. Oke, silakan Jess. Tadi saya potong. Oke, terima kasih Bu Luciana, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke Ibu Emilia. Bu, biasanya orang akan menerima karena yang negatif. Takut kena COVID. Oh, sebentar Bu. Iya, itu. Bu, biasanya orang akan menerima karena yang negatif. Takut kena COVID, jadi stay di rumah. Tapi setelah itu jadi ketakutan, tidak bisa tidur. Kecemasannya tinggi. Ini jadi dampaknya tuh tidak bagus secara psikologi dan menimbulkan masalah yang baru. Bagaimana solusi menerima yang nyaman, yang aman? Karena kalau alasan yang positif itu masih pengen keluar jalan-jalan. Menyebabkan yang tidak nyamannya gimana? Misalnya jadi panik, tegang gitu mungkin maksudnya ya, karena negatif gitu kan? Nah, kalau gitu bisa pakai cara step by step. Yang pertama, kan tujuannya bagaimana caranya untuk bisa berdamai berdiam di rumah. Gitu kan? Kalau saya tangkap ya. Karena kalau pakai cara yang positif akhirnya tetap jalan, tetap keluar-keluar. Oke, pakai cara yang negatif ditakut-takutin. Diam nih di rumah nih. Tapi kan nggak enak, Bu. Jadi panik, jadi apa, dan segala macamnya. Oke, satu persatu. Yang pertama, tujuannya untuk setiap tinggal di rumah udah tercapai nih. Sekarang, yang kita perlu lakukan adalah bagaimana berdamai dengan rasa panik dan khawatir. Setelah tinggal di rumah. Ya. Kita cek dulu, panik dan khawatirnya itu apa benar karena COVID-nya atau karena dia nggak bisa keluar dari rumah. Karena kalau misalnya, oh karena COVID-nya, oke, ya kita bisa cari penjelasan tentang COVID. Setelah itu kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan di rumah. Prokesnya di rumah kita lakukan. Apapun yang bisa membuat tenang, kita lakukan di rumah. Tetapi kalau yang membuat dia stres, gelisah, panik karena tidak bisa keluar rumah, ya itu hal yang berbeda. Kalau misalnya memang karena COVID-nya, setelah dikasih berita-berita negatif, ya betul, tercapai tujuannya. Dia mau tinggal di rumah. Efeknya menciptakan hal baru, Bu. Orangnya stres, orangnya panik, dan segala macamnya. Tuh. Baru dipikirin caranya. Sudah selesai tinggal di rumah, stop, jangan lihat berita. Kurangi informasi tentang COVID yang tidak berhubungan dengan orang-orang dalam. Tentang Surabaya sedang lockdown, Jakarta jalan mana ditutup, polisi sedang bla 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 bla. Mungkin kita nggak perlu tahu untuk sementara waktu. Yang kita perlu tahu adalah orang-orang yang penting buat kita dulu aja nih. Jadi kalau informasinya berhubungan dengan keluarga kita, saudara kita, baru kita dengerin. Yang lain mungkin kita sementara tidak. Ya, itu kan cara-cara strategi-strategi untuk berdamai dengan rasa paniknya. Perlu diterima dulu bahwa kita panik. Mendengarkan berita itu membuat saya panik. Dengerin si A meninggal, si B kena COVID 2 jam terus meninggal, si C ini juga meninggal, si D meninggal, dan segala macamnya. Oh, ternyata itu membuat saya panik. Membuat saya takut juga. Gimana kalau saya kena? Gimana kalau keluarga saya kena? Gimana kalau orang tua saya kena? Rasa paniknya dan khawatirnya diterima dulu. Bahwa itu mempengaruhi kita.
Ya, gitu. Saya nggak terlalu jelas soalnya dengan pertanyaannya. Semoga itu membantu. Terima kasih Bu Eli. Ini ada komentar dari Bu Luciana. Berhentilah menyalahkan masa lalu, sama dengan setuju banget Bu Eli. Terima kasih banyak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Nikolas. Bu, bagaimana cara bedakan kita sudah berdamai dan menerima dengan bodoh amat? Nicholas, saya yakin kamu tahu. Kira-kira. Gini, kita pasti bisa membedakan kok. Sebenarnya kita ini berdamai atau kita masa bodoh. Ketika kita berdamai, salah satu indikatornya adalah kita akan berhenti marah-marah. Kita akan berhenti mengungkit-ungkit. Kita merasa tenang dengan kondisi itu. Maksudnya tenang tuh gini, oke, misalnya hujan nih ya. Kalau saya berdamai dengan hujan, ya mau hujan di luar, saya tetap di rumah tuh mengerjakan apapun yang saya lakukan, saya dengan tenang. Tapi kalau misalnya bodoh amat nih ya, hujan ya, masih muncul gini, bodoh amat hujan. Tapi ya mestinya ya, ini loh kalau nggak hujan nggak basah. Ini loh, kita dengan menggerutu. Nah, enggak Bu, saya nggak menggerutu kok, saya bodoh amat. Oke, sudah berhenti menggerutu, satu indikator yang bagus. Hanya saja ketika kita merasa bodoh amat, orang yang bodoh amat, maksudnya nggak berdamai itu, kalau tadi saya umpamakan yang negara perang, kelihatannya dia sedang ngurusin negaranya sendiri. Tetapi dia tidak bisa berhenti melihat negara tetangga. Itu ciri-ciri yang bodoh amat. Dan jangan sampai ada teman yang ngungkit namanya dia. Enggak, gue nggak mau dengar. Bodoh amat dengan dia. Ya, itu ciri-cirinya belum berdamai. Ya. Oke, semoga menjawab. Semoga terjawab Pak Nikolas. Tapi intinya begini tapi ya, cek diri sendiri. Saya yakin kita tuh punya kemampuan membedakan. Sebenarnya kita bodoh amat, kita nggak mau peduli, kita masih sakit hati, tapi karena kita belum mampu dan kita lebih memilih tidak mau tahu, atau sebenarnya kita berdamai. Kita punya kemampuan membedakan itu. Kita hanya perlu jujur ke diri sendiri. Oke, Jess, saya harus stop pertanyaannya karena masih ada satu topik tentang mencintai. Saya akan ambil waktu 5 menit lagi ya. Jadi gini, tadi kan sudah urusannya berdamai, harus ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu konflik, dan kita memutuskan, oke, saya mau berdamai dengan konflik apapun yang saya tidak nyaman. Untuk berdamai, saya perlu menerima. Oke? Menerima perbedaan, termasuk apapun yang tidak nyaman, perbedaan di diri sendiri, misalnya nih, transgender. Orang yang gini, badannya perempuan, tapi jiwanya laki-laki. Atau kebalikannya, badannya laki-laki, jiwanya perempuan. Oke? Bagaimana caranya berdamai dengan itu? Pertama, terima bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Kemudian terima bahwa urusan jenis kelamin ini memang bermasalah di dalam dirinya. Dan ada yang tidak sinkron. Diterima dulu. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan siapapun. Oke, ini yang sudah terjadi. Ada perbedaan antara tubuh dan jiwa saya atau tubuh dan karakter di dalam diri saya. Kalau kita bisa menerima perbedaan itu dan memunculkan rasa sayang kepada perbedaan itu, maka disitulah kita bisa mencintai apapun yang sedang kalian hadapi. Ya, gini maksudnya share. Jadi kalau kita bisa menerima perbedaan, kemudian kita berdamai dengan itu, makanya dengan berdamai dengan kondisinya ya, karena menerima, berdamai. Setelah itu muncul rasa kasihan, muncul rasa sayang, muncul rasa, biasanya munculnya pertama kasihan, kemudian sayang, berhenti menyalahkan, dan tumbuh keinginan untuk mendampingi diri sendiri atau pasangan kita untuk berubah, atau mendampingi kondisi ini untuk berubah, berbuat sesuatu. Disitulah tanda-tanda bahwa kita sudah berdamai dengan kondisi dan kita sudah mencintai apapun yang muncul. Saya akan kasih contoh begini. Menerima perbedaan bahwa
anak saya autis. Ini saya ambil kasus nyata aja ya. Kemarin ada satu, anaknya autis. Dua-duanya anaknya autis. Dia punya anak cuma 2. Dua-duanya autis. Yang membuat perlu berdamai adalah orang ini, ibunya, itu ya dulu juara kelas, pandai, jadi favorit lah, bahkan pernah menang kontes kecantikan. Pokoknya perfect, ibu yang sempurna. Nggak ada masalah sama suaminya juga baik. Anaknya dua-duanya autis. Jadi harapannya dia punya kebanggaan terhadap anak, itu tidak mungkin terjadi. Dia perlu berdamai dengan kondisinya. Caranya berdamai adalah menerima bahwa harapannya untuk punya anak yang bisa dibanggakan mungkin berbeda dengan bayangannya dia. Bukan dengan anak normal, tapi dengan anak autis. Yang kedua, dia harus membesarkan anaknya dengan cara yang berbeda. Itu perlu diterima dulu. Kalau dia tetap mau ngotot membesarkan anak dengan cara yang sama, ya nggak akan terjadi penerimaan. Semua hal diterima satu persatu. Nah, setelah itu, baru ketika penerimaan terjadi, berdamai terjadi, pelan-pelan tapi pasti dia bisa mencintai anaknya dengan tulus. Oke, kasus suami yang selingkuh. Tadi kan ada yang bertanya kasus suami selingkuh. Kalau kita sudah bisa menerima bahwa, oh ya dia selingkuh. Ternyata pernikahan saya tidak ada lagi kata, tidak ada noda. Dalam kesetiaan itu sudah ternoda kesetiaan. Nilai kesetiaan sudah sempat ternoda. Sudah pernah ada noda. Apakah bisa dilanjutkan? Ya itu pilihan yang lainnya. Penerimaannya di sana. Dan berdamai. Dia melakukan perselingkuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, dia belum mau berubah, sudah berjanji, tapi kumat lagi. Misalnya begitu ya. Oke lah, saya belum bisa apa-apa, saya berdamai. Kemarin saya ketemu dengan beberapa orang yang kita juga membahas soal perselingkuhan. Ada percakapan begini, singkat ceritanya. Ketika sang suami melakukan perselingkuhan, kalau kita mau bawa ke area agama atau spiritual, sebenarnya urusannya dia sama kita atau sama Tuhan? Jawabannya pasti sama Tuhan. Ya kan? Nah, ketika dia dicobai nilai-nilai kesetiaan dan dia kepleset, dan dia jatuh, dan dia gagal, sebenarnya yang paling penting, dia mempertanggungjawabkannya ini kepada Tuhan atau kepada kita. Ujung-ujungnya kita mati. Amit-amit kalau misalnya suami kita tuh meninggal karena COVID besok gitu. Dan dia masih melanggar nilai kesetiaan. Dia masih hidup dalam dosa. Dia lebih susah loh hidupnya daripada kita. Urusannya lebih berat loh daripada kita. Artinya, sang suami ini menghadapi cobaan dari Tuhan dan dia gagal. Kita perlu bersyukur kita tidak dikasih cobaan seperti beratnya suami kita. Misalnya dia jatuh dalam cobaannya dengan perempuan. Kita nggak dikasih cobaan dalam laki-laki. Cobaannya kita adalah mendampingi suami kita yang sedang jatuh. Cobaannya kita dari Tuhan adalah tetap setia kepada suami yang tidak seperti harapannya kita. Tapi kita nggak dikasih cobaan loh. Nggak dimunculin cowok lain gitu misalnya. Dia dikasih loh cobaan dalam hidupnya. Diberilah wanita lain yang menggoda hatinya. Dan dia jatuh. Nah, kalau kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda, dan kita bisa menerimanya, dan kita bisa berdamai, bahkan kita bisa kasihan sama dia. Kasihannya dia kalau besok mati dia masuk neraka. Karena dia berdosa gitu. Nah, itu proses-proses kita mencintai apapun kondisi yang muncul dalam hidup kita yang tidak kita inginkan. Saya hanya mau bilang begini, proses mencintai ini belum tentu hadir dalam semua hidup orang. Karena mencintai apa yang tidak kita inginkan itu tidak mudah. Tapi bisa terjadi, bisa. Jadi ketika Anda masih belum bisa berdamai, Anda masih belum menerima, lupakan mencintai. Nggak apa-apa, itu nanti taruh aja. Jangan ngomonglah soal mencintai. Dan tidak mencintai kondisi juga tidak apa-apa kok. Selama Anda bisa menerima, berdamai, mungkin sampai di situ sudah cukup. Ya, itu yang bisa saya berikan malam ini. Semoga membantu, semoga menginspirasi.
Semoga bisa dicatat dengan lengkap, Shirley. Shirley mencatat terus. Bu Shirley nanti kita, iya. Nggak, maksudnya begini, sebenarnya sesi saya ini tidak untuk dicatat, tapi saya menghargai share usahamu. Saya lebih suka kalau kita di sini merenungkan bersama tentang hidup kita. Setelah itu, setelah kita renungkan, apa yang bermanfaat, silahkan digunakan. Kalau tidak bermanfaat, lupakan. Anggaplah Anda nonton film di bioskop dan selesai. Ya. Oke. Saya tutup sampai di sini karena juga sudah waktunya kelewat. Terima kasih dan mohon maaf karena waktunya lewat dari yang jam seharusnya. Semoga ini bisa membantu, memberikan inspirasi, menguatkan. Kalau kondisi saat ini, kondisi COVID, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak kita inginkan, mengagetkan, mengejutkan. Ya, yuk sama kita bersama menjadikan kondisi apapun ini yang berhubungan dengan COVID sebagai prosesnya kita menguatkan otot-otot kita untuk belajar menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk belajar berdamai dengan hal yang tidak kita inginkan, yaitu COVID dan orang-orang sekitar kita. Gampang, mudah, tidak. Namanya juga latihan, ya kan? Pakai kondisi yang sekarang ini, semoga ini bisa kita gunakan untuk membuat kita berlatih menguatkan otot-otot kesadaran kita atas penerimaan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kembalikan kepada Jessica. Thank you semuanya. Siap. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali pencerahannya hari ini, dan semoga semuanya sudah paham. Apabila masih ada pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya, dibuat minggu depan aja. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Bu Eli bersama-sama dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dari hari ini. Dan untuk Anda yang tadi sempat ketinggalan, kita nanti akan masukkan ini ke dalam YouTube. Jadi nanti bisa lihat di dalam YouTube setelah kita masuk ke dalam YouTube. Terima kasih sahabat pembelajar. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali.